teman-teman YouTube, lagi bersama gue Al di channel Me Times. Dan ya, sebelumnya gue mengucapin selamat tahun baru 2024 kepada kita semua. Semoga semua yang udah berlalu, biarkanlah berlalu ya. Dan menjadi evaluasi di tahun sekarang. Dan juga target-target yang belum tercapai di tahun lalu, semoga di tahun ini tercapai. Dan juga semoga hal-hal baik menyertai kita semua. Amin. Nah, di awal tahun 2024 ini, videonya Me Times itu diawali oleh produk terbaru dari Redmi yang udah kita tunggu-tunggu di tahun lalu. Dan kalian pasti juga udah ngeliat di thumbnailnya produknya apa. Ya, ini dia Redmi Watch 4. Tapi sebelum kita unboxing, mending bumper dulu. Ya, ini dia unitnya Redmi Watch 4. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, gue mau cerita dulu nih supaya teman-teman juga tahu. Kalau di tahun sebelumnya itu kita udah pernah bahas si Redmi Watch 3 yang waktu itu yang bawain itu Bang Gondrong ya, bukan gua. Dan itu sumpah surprisingly emes banget gua. Viewsnya tembus kalau misalnya sekarang itu sekitar 36k ya. Ya pokoknya ini nih, yang ini nih. Yang biasanya tuh viewersnya itu cuman ratusan, bahkan ya bisa dihitung jari lah. Tapi berkat support teman-teman semua, alhamdulillah channel Me Times makin kian makin berkembang. Tapi jangan lupa dong, subscribe dulu dong. Masa iya sih yang non-subscribe segini banyaknya kan parah. Subscribe. So, this is Redmi Watch 4. Dan di video ini mungkin gua nggak bakal bahas panjang lebar. Gua lebih pengen unboxing dulu aja ya, biar videonya itu durasinya nggak terlalu panjang. Jadi nanti buat video impresinya bakal gue buat secara terpisah. Kita beralih ke kamera atas. Ciu! Belum kelar. Dan lu, ini buat varian warnanya tuh dia ada dua ya, yang warna hitam dan juga yang warna putih. Sebenarnya sih yang warna hitam ini tadi udah sempet gua buka sedikit karena gua udah gatel banget pengen nyepil barang ya. Dan buat harganya ini tuh dari Cina, harganya sekitar 499 yuan, atau kalau misalnya di rupiah ini tuh sekitar 1.101.1. Tapi buat di channel Me Times, buat di tokonya Me Times, gue belum tahu harganya berapa. Dan nanti kalau misalkan udah ada harganya, bakal gue cantumin linknya di kolom deskripsi. Oke, langsung kita pindah ke kamera atas. Siu! Oke, ini dia untuk penampakan dari packagingnya ya. Dan mungkin yang bakal gue buka satu aja, yang warna putih. Ya ini buat kalian lah yang cepet-cepetan nanti dapet linknya. Nih, yang warna putih nanti bakal disediain. Yang ini sih juga nanti bakal, tapi nanti di order lagi. Nah, ini kita sampingin aja dulu. Oke. Nah, kayak gini untuk tampilan depannya. Di bagian bawahnya sini buat tulisan Redmi Watch 4-nya udah pindah ke bawah ya. Kalau misalkan yang Redmi Watch 3 tuh waktu itu kalau nggak salah tulisannya tuh dia ada di sini nih, tulisannya di samping sini nih. Dan buat yang Redmi Watch 4 dia dibuat agak sedikit simpel aja, nggak terlalu banyak font-font segala macem. Dan di sini nggak ada logo Bluetooth phone call-nya. Ya, di bagian sampingnya di sini tulisan lagi Redmi Watch 4, Redmi Watch 4 kanan kiri, dan di bagian belakangnya ini karena unitnya masih belum resmi, masih unit Cina, jadi bahasanya masih full bahasa Cina. Kayak misalkan ini dia buat main fiturnya, yang pertama itu dia layarnya menggunakan 1,97 inch AMOLED. Nah, terus dia itu strapnya itu dia menggunakan quick release ya, kayak si Mi Band 8 ya, Mi Band 8 quick release-nya mirip-mirip kayak gitu. Nah, terus buat poin ketiga, dia ini buat bodinya sudah menggunakan aluminium, bukan lagi menggunakan plastik, dan pastinya udah support Bluetooth phone call. Baterainya dia cukup lumayan ada peningkatan dari yang Redmi Watch 3 sebelumnya. Dan di Redmi Watch 4 ini dia menggunakan baterai berkapasitas 410 mAh. Dan dia sudah support banyak mode olahraga. Di sini dia udah bisa dipakai buat Xiaomi AI ya. Ada kayak di Mi Band 8 Pro, dia ada Xiaomi AI-nya. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita buka. Gue juga penasaran sama barangnya seperti apa, dan boom. Oke. Sebenarnya sih sama-sama aja ya kayak Redmi Watch 3. Dia lapisannya kayak gini nih, plastiknya nih. Tuh. Masih dibungkus plastik. Oke, gue mau sampingin dulu, gue mau lihat isi di dalamnya ada apa aja. Bentar, oke nggak jatuh. Nah, buat isi packagingnya itu ya sebenarnya sama sih. Ada kabel charger yang nggak usah kita bahas. Terus juga ada buku manual booknya. Nah ini, manual booknya juga masih full bahasa Cina ya. Jadi sembari videonya berjalan, gue bakal bahas aja nanti satu persatu. Oke, ini dia unitnya.
kita klet-kletin dulu supaya di kamera nggak mantul-mantul buat cahayanya. Nah, ini dia penampakannya kayak gini ya. Tuh, dia buat bagian layarnya itu ngeflat, semacam kayak Apple Watch Ultra gitu dia. Layarnya ngeflat, nggak ada 2,5D, 2,5D-nya. Terus, dia udah menggunakan digital crown. Ini bukan lagi menggunakan button yang digunakan oleh si Redmi Watch 3. Dia masih pakai button. Nah, di Redmi Watch 4 ini dia udah pakai digital crown. Terus juga buat ini yang gue bilang tadi, dia tuh udah bener-bener full menggunakan aluminium, bukan lagi menggunakan plastik yang di coating-coating ala-ala metal-metal gitu, bukan, ini bener-bener full aluminium. Nah, tapi itu dia metalnya ini itu kayak ngebentuk case gitu ya, dia nggak full keseluruhan bagian frame-nya. Nih, di bagian sebelum back cover itu dia ada plastiknya juga nih. Tuh, termasuk juga di bagian strapnya. Terus di bagian belakangnya ya konfigurasinya masih sama-sama aja. Cuman di sini yang gua tahu dia buat sensornya ini dia ada peningkatan dari versi yang Redmi Watch 3. Jadi buat tingkat akurasi pelacakan kesehatannya ini dia lebih dalam lah, lebih deep lagi dan juga lebih detail lagi. Terus di sini karena dia udah Bluetooth phone call, pastinya ada speaker dan juga lubang mikrofon, dan ini di sini ada lubang ventilasi. Terus juga buat strapnya dia udah menggunakan quick release nih. Nah, tuh quick release-nya dia mirip-mirip kayak si Mi Band 8. Bukan quick release yang general itu ya, yang di sininya tuh ada pengaitnya gitu, bukan. Jadi dia punya strap khusus. Dan juga di bagian pengait kancingnya ini, biasanya kan kalau misalnya kancing kan dia bentuknya bulat gitu ya, kecil. Nah, kalau di Redmi Watch 4 ini dia agak sedikit dibuat memanjang kayak gini. Jadi dia jadi lebih kokoh lagi, nggak gampang patah gitu untuk bagian pengaitnya. Dan juga buat strapnya di sini, buat pengaitnya dia ada dua. Yang satu itu udah tertanam di sini nih. Nah, kayak gini. Dan yang satu lagi masih bisa kita adjustable. Coba gua mau fitting di tangan gua. Ukuran tangan gue tuh lumayan cukup kecil ya. Jadi kalau misalkan titiknya tuh ada di titik keempat nih, kalau misalnya pakai di Redmi Watch 4 tuh. Lumayan cukup kecil kayak gini buat looks-nya ketika digunakan di tangan. Oke sih. Dan kalau misalnya kita nyalain, bakal muncul tulisan Redmi. Oh, dia sudah menggunakan HyperOS ternyata. Dan ini benar-benar smartwatch pertama yang menggunakan HyperOS. Karena kalau misalkan yang dikeluarin oleh Xiaomi itu, si Xiaomi Watch 2 Pro, dia menggunakan Wear OS dari bawaan Android, dan belum ada yang menggunakan HyperOS. Baru pertama kali dipakai di si Redmi ini. Mungkin nanti bakal dipakai di Mi Band 9 atau Xiaomi S3 ya, setahu gue. Nah, itu nanti dia bakal pakai HyperOS. Dan di sini buat bahasanya nggak ada pilihan lain ya selain bahasa Inggris dan juga bahasa Mandarin. Oke, kita pilih Inggris. Nah, di sini kita harus sinkronin dulu, harus konekin dulu ke HP-nya, dan mungkin gua bakal setup dulu. Kalau misalkan udah, nanti gua bakal balik lagi. Oke, let's go. Oke, ini dia buat penampakan awalnya si Redmi Watch 4. Buat watch face-nya sih ini lumayan cukup fresh ya. Pasti setiap jam-jam smartwatch yang dirilis oleh Xiaomi itu dia punya watch face khusus gitu. Dan di sini watch face-nya menurut gua cukup lumayan nggak membosankan, dan susunannya tuh menurut gua cukup estetik gitu dari berbagai widget-widgetnya dan juga si jamnya. Nah, oke, gua mau lihat dulu di sini buat watch face-nya. Tadi gua udah sempet install juga ya. Watch face-nya tuh watch face default-nya dia disediakan sebanyak 6 watch face default yang bisa kita kustomisasi lagi nih kalau misalnya kita klik edit. Nah, kita masih bisa rubah-rubah lagi buat warna-warnanya kayak gini. Nah, misal pakai yang ini, kita tinggal oke. Dan terus juga kita bisa menggunakan digital crown ya buat nge-switch atau geser-geser watch face-nya. Dan watch face-nya ini dia bisa menampung hingga 16 watch face ya. Jadi tergantung lah watch face-nya. Kalau misalkan emang ukuran watch face-nya itu nggak terlalu besar-besar banget, itu dia bisa nampung lebih dari 16 watch face. Tapi kalau misalkan watch face-nya itu pakai yang 4 MB atau yang 6 MB, itu dia nggak bisa nampung sampai 16 watch face. Ya, kalian tinggal pilih-pilih aja lah untuk watch face-nya. Mana yang menurut kalian watch face-nya itu bagus buat dikoleksi. Nah, di sini gue udah banyak ya buat install watch face-nya. Dan gue pakai yang biasa aja lah, yang ini. Nah, buat gestur-gesturnya ini ada beda ya. Biasanya kan kalau misalkan control center itu dia swipe-nya ke bawah gitu. Tapi ini agak kebalik. Kalau misalkan swipe ke bawah bakal buat ngelihat notifikasi, swipe ke atas buat masuk ke control center. Terus buat swipe ke samping ya buat lihat widget-widget yang ada. Dan di sini dia udah
ada NFC-nya. Gue tadi udah sempet sinkronin juga NFC menggunakan kartu BCA-nya. Tapi gue nggak tahu nih, buat fitur NFC-nya ini bisa dipakai buat pembayaran di Indonesia atau enggak. Terus lanjut lagi, seperti ini untuk widgetnya. Dan kalau misalkan buat icon-icon menunya, bam, tuh ya, karena dia udah menggunakan HyperOS, icon-iconnya menurut gua cukup lumayan fresh, sedikit agak ada sentuhan-sentuhan manisnya ketimbang yang di Redmi Watch 3 yang belum menggunakan HyperOS. Ya walaupun peruntukan HyperOS tuh bukan buat semacam kayak penambahan icon terus penambahan fitur, itu bukan, tapi lebih ke arah untuk pengalaman konektivitas ke perangkat-perangkat IoT lainnya supaya seamless seperti itu ya penggunaan dari HyperOS. Ya kalau salah komennya di kolom komentar. Nah, di sini buat modal olahraganya ini udah cukup banyak banget, ada 150 modal olahraga. Dan tadi pas gua lagi install ternyata kayak misalkan outdoor running ini dia itu ada fitur warm up-nya kayak yang ada di Xiaomi Smart Band 8 Pro. Nah, kayak gini untuk peragaannya, kita bisa next. Nah, dan setiap mode olahraga itu mode warm up-nya beda. Nah, misalkan kayak di outdoor cycling ini, nah dia tuh warm up-nya beda ya. Tuh, dia melakukan peregangannya mulai dari tangan, terus ke pinggul, terus juga ke lutut, kayak gitu. Peragaannya beda-beda, udah disesuaikan sama si Redmi-nya atau sama si Xiaomi-nya. Cukup keren, cukup canggih, dan pastinya dia ini juga udah menggunakan GPS ya, udah ada GPS-nya. Nih, tadi sih sebenarnya udah sempat ngetes juga buat GPS-nya, ada historinya di sini gua walking. Nah, kayak gini untuk historinya. Nggak jauh-jauh banget, hanya sekitar 173 jalan ke depan doang. Terus buat detail-detail sumerinya itu dia menurut gua udah cukup lengkap ya, ada pace-nya juga, ada jumlah langkah. Terus juga ada rata-rata irama SPM dan juga ada rata-rata langkah ya, langkah panjang langkahnya kayak gitu. Terus di sini juga ada informasi mengenai heart rate-nya dan juga ada semacam kayak aerobik, anaerobik dan juga VO max. Pace-nya juga ada nih, datanya lengkap banget. Ya, pokoknya cukup lengkap lah untuk di Redmi Watch 4 ini. Dan buat fitur-fitur healthy monitoring-nya ini juga udah lengkap banget. Ada heart rate monitoring, sleep monitoring, saturasi oksigen, breathing exercise, mens periodic juga ada di sini. Terus juga ada stress level, dan pastinya karena ini udah HyperOS, pastinya harus ada fitur yang namanya Mi Assistant. Nah, ini buat menyinkronkan semua produk-produk IoT-nya si Xiaomi. Dan sebenarnya gue pengen ngetes juga nih si Xiaomi AI, tapi karena bahasanya masih full bahasa Cina, terus juga buat komennya juga masih bahasa Cina, jadi ya gue nggak ngerti itu cara pembahasannya tuh seperti apa. Terus juga buat tampilan cuacanya ini cukup ada pembaruan juga, dimana dia buat informasinya cukup lengkap, ada forecast, terus juga ada ramalan cuaca di hari-hari berikutnya, ada AQI, kualitas udara. Nah, terus juga di sini ada indeks angin dan juga indeks paparan sinar matahari dan juga kelembapan pastinya. Terus di sini ada card. Nah, ini tadi yang udah gue konekin pakai kartu BCA gua. Terus kalendernya kayak gini ya. Menurut gua ini udah cukup oke banget. Kita juga bisa geser-geser pakai digital crown ya. Nah, kita juga bisa geser-geser nih buat menunya menggunakan digital crown. Dan pas lagi kita geser-geser gini tuh ada rasa-rasa feedbacknya, ya enak lah pokoknya. Dan pastinya karena ini produk mesin Cina, dia ada fitur pembayaran Wexin Pay dan juga Alipay. Dan fitur yang cuman ada di Redmi Watch 4 aja itu adalah fitur kompas. Nah, ini kompas menurut gua baru ya, karena di Mi Band 8 Pro dia belum ada kompasnya, sedangkan di Redmi Watch 4 ini dia udah ada fitur untuk kompasnya. Nah, tuh kayak gitu. Masuk ke settingannya ya simple-simple aja ya, cuman ada watch face, display, terus juga sound and vibration, DND, notifikasi, auto detect olahraga, pin, layout, baterai, sistem, dan juga buat sistemnya. Oh ya, buat layarnya nih belum gue jelasin nih, dia tuh layarnya tadi ukurannya kan 1,97 inch, sudah menggunakan AMOLED. Dan buat refresh rate layarnya ini dia udah 60 Hz. Yang pasti karena di Redmi Watch 3 dia juga udah 60 Hz. Terus juga buat max brightness-nya ini dia maksimal ada di 600 nits, dan juga kita bisa atur di sini buat brightness-nya mau custom atau auto. Jadi dia bisa menyesuaikan cahaya di sekitar. Terus juga ada fitur sleep to cover, click to like screen, dan juga always on display kalau kalian mau nyalain always on display-nya. Rest to wake up juga pasti udah ada ya. Udah sih. Mungkin nanti buat pembahasan lebih lengkapnya gue bakal buatin video secara terpisah, karena ini banyak banget fitur-fiturnya
Dan emang gua harus pelajarin dulu fitur-fitur yang disediakan di Redmi Watch 4 ini. Oke, yang terakhir gua bakal ngetes buat Bluetooth phone call-nya. Nah, di sini gua udah konekin. Ini gua pakai iOS ya. Apakah dia bisa melakukan panggilan dari WhatsApp atau enggak? Nah, ini panggilan dari WhatsApp. Dia itu udah bisa ya. Tuh, kita juga bisa nerima atau mereject si telepon yang masuk. Jadi kita bisa tinggal pencet aja dari sini. Nah, bakal ada notif di bagian atasnya dan juga ada nama si kontaknya kayak gitu. Nah, kalau misalkan buat suaranya sih nanti aja ya buat suaranya ya, sekalian di video reviewnya. Oke, mungkin segitu aja dulu review gua mengenai si Redmi Watch 4 aktif yang sangat singkat ini. Dan nanti buat video lengkapnya bakal gue buatin secara terpisah. Jadi mending dari sekarang udah buru subscribe dulu nih. Yang belum subscribe ini sebanyak ini nih 98% belum subscribe nih. Belum, mending subscribe dulu dah. Oke? Dan buat kalian yang emang udah kebelet banget pengen punya Redmi Watch 4 ini, coba aja nanti cek secara berkala, linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Kalau misalnya belum ada, cek lagi, pasti nanti bakal gue update. Dan pastinya yang dijual pasti Mi Times. Oke, mungkin segitu aja dulu review gue mengenai Redmi Watch 4 ini. Ya, nungguin. Gue Al, ciao! Enak ya kerja jadi reviewer tuh. Semua barang nih cobain, semua barang cobain, nggak perlu beli ya.